Oke, ini adalah tema kita malam hari ini, Servants of Christ atau pelayan-pelayan Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan boleh angkat tangan tinggi. Lalu tepuk pundak temanmu yang di depan di belakangmu, bilang berjaga-jagalah supaya tidak ada yang tertidur. Anda sudah obor, sudah lomba yel-yel, apalagi barusan makan. Siapa yang belum makan angkat tangan? Satu, belum pada makan. Wow. Belum 2 kali. Gak apa-apa, biasanya nanti habis sesi masih ada makanan, silahkan dihabiskan. Baik, Servants of Christ adalah pelayan-pelayan Kristus. Ayatnya dari Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Yuk kita buka terlebih dahulu yuk. Ayat yang ganjil untuk yang pria, ayat yang genap untuk wanita. Ayat yang ganjil untuk yang pria, ayat yang genap untuk yang wanita. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Alkitab HP harusnya lebih cepat, set gitu ya. Efesus 6 ayat 5 sampai 8, 5 dan 7 pria, 6 dan 8 wanita. Dari yang pria dulu ya. 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah. Iya, terus. Dan bagaimana dalam menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang lain. 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Iya, tadi sudah sempat dibahas sama Mas Nunus. Pasal 4, 5, 6 dari surat Efesus berbicara mengenai apa yang harus kita lakukan. Pasal 1, 2, 3 adalah mengenai apa yang Allah kerjakan. Kalau tadi Mas Nunus membaginya dengan sebutan kisah Injil dan kisah kita. Ya, kisah Injil sudah kita dengar kemarin sesi 1 mengenai betapa bobroknya manusia, betapa rusaknya kita. Betul Andrea? Betul Yori ya. Kita sudah rusak karena dosa. Sesi 2 berbicara mengenai kasih karunia itu sudah menang. Saya sudah terangkan kemarin. Oleh karena kasih karunia kita dihidupkan bersama-sama dengan Allah, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dan kita didudukkan memerintah bersama-sama juga dengan Yesus. Prosesi yang KKR Mas Dimas berbicara mengenai walaupun kita bobrok, rusak, remuk, tapi dipilih. Broken yet chosen. Bacanya chosen, bukan chosen. Kalau chosen itu O-nya 2. Ya, bentuk yang benar chosen. Artinya bahwa rusak tapi Tuhan pilih. Saya mau tanya, siapa di sini yang nggak rusak? Angkat tangan. Saya balik pertanyaan ini. Siapa di sini yang merasa rusak? Angkat tangan. Saya tinggi saya rusak. Saya kasih tahu teman-teman, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dipenuhi orang-orang yang Kalau Anda berpikir gereja adalah tempat orang-orang yang kudus, keliru. Gereja penuh dengan orang-orang yang rusak, tapi diterima oleh kasih karunia. Jadi kalau ada gereja yang ketika datang orang berdosa, terus gereja bilang, kamu berdosa, kamu gak pantas masuk gereja ini. Itu bukan gereja. Saya ulang lagi, kalau ada gereja yang menolak orang berdosa masuk ke gereja, itu bukan gereja. Karena gereja harusnya menerima orang-orang yang berdosa, supaya mereka berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan. Kalau ada orang masuk gereja, tatonan, anting-anting. Kalau perempuan gak ada masalah, anting-anting gitu, cowok-cowok, anting-anting, patuna. Lalu orang-orang gereja mulai bingung, siapa tuh? Kok masukkan siapa ini? Usir. Itu bukan gereja. Karena gereja penuh dengan orang-orang rusak yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, nah pasal 6 juga berbicara mengenai hal-hal praktis yang harus kita kerjakan setelah kita dipulihkan oleh Tuhan. Tadi pagi Mbak Christine bercerita mengenai roh yang dibaharui. Betul? Kita harus menanggalkan apa? Manusia yang lama, dan harus mengenakan manusia yang baru, supaya kita
diperbarui dalam roh dan pikiran. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya kenapa sih seorang Melvin alias Rafael jatuh bangun dalam dosa seperti saya jatuh bangun dalam dosa pada waktu itu? Masalahnya di mana sih? Di dalam roh dan pikiran. Rohnya cemar, pikirannya cemar. Sehingga kita perlu dibaharui. Kenapa sih Ishak jatuh bangun dalam dosa sebagaimana saya jatuh bangun dalam dosa dulu? Karena roh dan pikiran kita masih cemar. Dan kita perlu dibaharui dalam roh dan pikiran. Kata dibaharui, sekali lagi, saya selalu tidak akan jemu-jemu, akan bosan-bosan menegaskan, menggarisbawahi bahwa karya yang dikerjakan itu adalah karya yang sungguh-sungguh Tuhan kerjakan dalam diri saya. Kata dibaharui itu berarti ada yang orang lain, pihak lain yang membaharui dalam diri saya. Bukan seorang Daniel yang membaharui pikiran dan rohnya Daniel, tapi ada pribadi yang membaharui roh dan pikiran saya. Siapa? Yesus. Saya mau kasih tahu murid Tuhan, ada yang namanya Petrus. Orangnya kasar, keras kepala, sombong. Dia orang yang suka disorot, dia orang yang suka menonjol. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, jadi salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Bahkan Tuhan bilang, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang maksudnya siapa? Petrus, Petra, itu berarti batu karang. Orangnya keras kepala, sombongnya bukan main. Ketemu sama Yesus, berubah hidup. Anda kenal ada nama Sakeus. Orang pendek, kecil betul, dia panjat pohon ara. Ada yang bilang pohon kelapa. Panjat pohon ara untuk ketemu Yesus. Orangnya senang duit, cinta uang, dia peras orang demi kesenangannya dia sendiri. Ketemu sama Yesus, apa yang terjadi? Barang siapa ada yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat, dan aku akan memberikan separuh hartaku untuk mereka yang miskin. Dari orang yang cinta duit jadi cinta Tuhan setelah berjumpa dengan Yesus. Jadi kasih karunia sudah merubah kita. Sesi kemarin, sesi tadi pagi, Mbak Christine berbicara roh dan pikiran yang dibaharui. Tadi sore Mas Nunus membahas mengenai kesetiaan yang tidak bisa digoyahkan. Kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan dan juga kepada jemaat Tuhan. Kenapa penting kesetiaan, kesatuan dalam jemaat Tuhan? Ya, karena gereja adalah perwakilan daripada Kristus di dunia. Kalau gereja utuh, sehat, gereja berhasil, maka Kristus dipandang oleh dunia. Tapi apa yang terjadi kalau gereja gondok-gondokan, gereja pecah, gereja perang? Apa yang terjadi? Kristus diolok-olok oleh dunia. Kristus dipermalukan oleh dunia. Nah, pasal 6 juga berbicara mengenai hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen. 1, 2, 3 mengenai apa yang Allah telah kerjakan. Pasal 4, 5, 6 mengenai apa yang harus kita kerjakan. Nah, di dalam pasal 6 ini ayat 5 dan 8, 5 sampai 8 yang barusan kita baca tadi teman-teman, itu sebenarnya khusus berbicara mengenai sikap hati seorang hamba kepada Tuhan. Hamba kepada Tuhan. Saya kan masih sekolah, Om. Saya mau tanya, yang sudah bekerja, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak yang masih sekolah atau kuliah. Berarti ayat ini gak cocok dong buat kami. Ayat ini gak cocok buat kita. Ngomongin mengenai pelayan-pelayan Kristus ini berarti untuk orang yang kerja harusnya. Karena ayat 5 sampai 8 itu berbicara mengenai sikap seorang hamba kepada Tuhan di dunia. Apakah seperti itu? Nah, kita mau belajar malam hari ini. Di
Dalam pasal 6 ayat 5 sampai 8, teman-teman menemukan ada beberapa kali diulang kata hamba. Hamba bahasa aslinya adalah doulos. Katakan doulos. Doulos artinya hamba, budak, pelayan, abdi. Siapa yang pakai nama abdi hari ini? Mas Aldo, abdi. Dari bahasa Jawa abdi. Ya. Kalau Sergio itu kalau saya nggak salah Spanyol itu Sergio. Jadi nama-nama yang teman-teman pakai ini punya pengertian hamba, pelayan, setia, gitu ya. Nanti kalau penasaran silakan googling masing-masing. Nah, hamba itu punya arti budak, pelayan, abdi. Oke, seorang hamba atau budak atau pelayan pada masa itu, masa Rasul Paulus menulis surat Efesus. Dan Efesus adalah salah satu kota di mana menjadi pusat perdagangan budak-budak Roma. Kota Efesus menjadi salah satu pusat perdagangan budak orang. Ya, pasar untuk menjual beli budak. Sehingga Rasul Paulus tulis orang-orang Efesus bisa nangkep berarti mengenai perihal perbudakan atau perhambaan. Nah, doulos artinya budak pelayan itu tidak punya hak untuk menentukan hidupnya, gak punya hak lagi. Kalau seorang Sergio ini ditanya cita-citanya apa, cita-citamu apa? Gak punya. Menyedihkan sekali ya. Masa gak punya cita-cita? Jun, apa cita-citamu? Gak tahu. Aduh, serem sekali ya. Oreo, kok Oreo? Apa itu? Obet. Saya lapar. Dari sini kelihatannya Oreo. Gara-gara kena tepung sama air tuh loh, jadi ketutupan. Obet, apa cita-citamu, Bet? Belum tahu. Kalian mau kalah sama Susan. Besok gede mau jadi apa? Ngerti kan kalian kan? Aku kepengen pinter biar jadi dokter. Ketemu. Nggak ngerti Susan. Anak-anak nggak ngerti Susan. Saya mau tanya yang cewek-cewek deh. Lisa, apa cita-citamu Lisa? Jadi guru. Oh, gitu loh, itu cita-cita gitu. Seorang budak nggak boleh punya cita-cita. Gak boleh. Dulu. Kalau sekarang ya boleh. Dulu. Ditanya misalkan seorang budak, wah bagus ini, keren. Terus tiba-tiba, kamu mau gak kerja tempat saya? Gitu kan. Mau Pak, tapi saya cita-citanya, ya gak boleh. Seorang budak yang sudah dibeli, dibayar, kamu gak boleh punya cita-cita, kamu gak boleh mengendalikan hidupmu, kamu harus nurut sama Tuhan. Itu konteks perbudakan Romawi Yunani. Tapi kalau konteks perbudakan Yahudi kuno, Israel kuno, itu malah hamba itu udah kayak keluarga, dekat, akrab. Makanya Yosua itu akrab sama Musa, Elisa akrab sama Elia, Hagar akrab sama Sarai awalnya, ya sebelum prahara terjadi ya. Tapi budak Yahudi kuno, Israel kuno itu hangat. Bahkan mereka setelah 7 tahun ada namanya tahun Yobel pembebasan, boleh bebas, gak ada masalah. Tapi kalau Yunani Romawi kamu sudah dibeli, gak boleh, gak punya hak lagi. Secara konteks Alkitab, maka hamba berarti orang-orang yang memberi diri pada kehendak orang lain. Mengenai hamba sebagai budak tadi, orang yang memberi diri untuk menuruti kehendaknya orang lain, tuannya. Atau dalam konteks Alkitab, kata doulos juga dipakai untuk orang-orang yang menyerahkan diri melayani Tuhan demi kebaikan sesama. Hamba punya pengertian sering dipakai dalam konteks Alkitab sebagai pelayan orang lain ataupun sebagai pelayan Tuhan demi kebaikan sesama. Itu doulos. Nah, selain kata doulos, ayat pasal 6 ayat 5 sampai 8 juga ada kata Tuhan. Kalau hamba itu doulos, maka Tuhan adalah kurios. Katakan kurios. Kurios artinya apa? Pemilik, Tuhan, pemegang kendali yang berkuasa memutuskan.
Itu kurios. Seorang doulos harus taat kepada kurios. Kurios itu Tuhan. Dalam pemerintahan, kurios itu adalah penguasa, kepala, raja, kaisar. Itu kurios dalam pemerintahan. Secara konteks Alkitab, kalau tadi konteks Alkitab, hamba itu adalah orang yang melayani kehendak orang lain dan orang yang melayani Tuhan demi kebaikan sesama. Maka secara konteks Alkitab, kurios itu adalah orang-orang yang memiliki hak atas seorang hamba yang pegang kendali seorang tuan dan seorang pengambil keputusan. Dan juga kata kurios dipakai untuk merujuk kepada pribadi Allah sebagai tuan yang sebenarnya. Jadi kata kurios berbicara mengenai tuan di dunia, tapi juga kata kurios dipakai untuk merujuk kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Allah. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Nah, ini adalah teman-teman nih. Ini Rafael nih, sama Melvin nih, ya. Terus Bakti, lu nih bingung. Dia doulos, kita doulos. Dalam kehidupan seorang doulos kita Tuhan mau kita menjadi hamba gitu ya. Ada aspek keluarga, ada aspek pendidikan. Teman-teman sekolah kan ya, ada aspek pergaulan. Punya teman kan ya, temanmu bukan cuman kucing dan anjing kan ya. Sampai gak punya teman gitu kan, gak punya teman, ada pergaulan. Ada yang bekerja, ada yang kita tinggal hidup dalam pemerintahan. Kita juga perlu diatur ketertiban. Kita tinggal dalam berjemaat. Dan ada juga organisasi gereja. Saya bedakan berjemaat dengan gereja organisasi. Karena berjemaat itu mengenai kita orang-orangnya. Kalau organisasi mengenai strukturnya. Ya. Nah, setiap aspek ini punya tumo. Halo. Yuk, semuanya aktif ya. Setiap aspek punya tuan, punya kurios. Nah, kita sama Tuhan dibilang, hai hamba-hamba, taatilah Tuhan-Tuhanmu. Berarti kita punya tumo. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Berarti yang kita bahas pertama Tuhan di dunia dulu. Nah, setiap aspek ini punya Tuhan. Betul? Kita buka siapa Tuannya. Di dalam keluarga yang menjadi kurios buat kita adalah dalam keluarga. Yang di belakang gak apa-apa ya, gak kelihatan pasti ya. Depan-depannya bantu saya. Di keluarga siapa kurios kita? Di sekolah siapa kurios kita? Guru atau dosen. Dalam pergaulan ternyata ada kurios juga. Namanya mentor. Maka carilah mentor yang baik. Bergaulah yang baik. Mentor tuduh mentor ya. Mentor. Dalam pekerjaan siapa kurios kita? Atasan, bos, manajer. Dalam pemerintahan siapa kurios kita? Pemerintah. Kalau paling kecil berarti RT, atasnya RB, atasnya lagi kelurahan, atasnya kecamatan, atasnya kota madya, kabupaten, atasnya provinsi, atasnya negara, atasnya langit. Saya nyari itu, udah dijawab. Negara atasnya langit. Nah, di dalam ketertiban pun ada kurios namanya aparat. Tadi Kak Kristen juga bilang, memang satpam sekarang itu ngegeti ya, naik motor, makratap, sekatan, udah bingung, ngelakuin security. Kalau madani tenan itu kan sama. Yang nggak punya SIM kan mules-mules, lagi enak-enak, sekatan, balik. Ternyata apa? Kalau Anda mulai protes, apa ini kalau polisi ganti baik, ganti, ya kan?
Dan satpam sekarang juga lebih gagah banget kayak polisi gitu. Dan memang mereka dilatih ya sama kepolisian ya. Memang mereka dilatih sama kepolisian. Ya. Nah dalam berjemaah, dalam pelayanan jemaat, kurios kita siapa? Jemaat ternyata. Dalam kita melayani, saya melayani teman-teman nih. Anda kurios saya. Tapi ketika Anda mulai melanggar peraturan, maka saya kuriosnya Anda. Dalam pelayanan, saya melayani seorang Sergio Rames. Telur Rames, Sergio Rames. Makin luwe menang ya. Kangen di mau Ramos. Nah, ketika teman-teman saya layani, Anda adalah kurios saya. Tapi ketika Anda mulai keluar jalur, sayalah kuriosmu. Beda. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa, terus saya mentang-mentang rasa-rasa jadi kurios, ya salah. Saya harusnya melayani. Sama halnya teman-teman nanti juga kan seperti itu. Saya mana tadi? Nah, kurios dalam gereja adalah gembala, dalam organisasi. Nah, kepada mereka lah kita harus taat. Nah, permasalahannya banyak anak-anak Tuhan itu berontak semua sama orang tua, ngeyelnya bukan main. Berontak, iya apa ya? Sama guru. Ya. Nah, kita punya orang-orang yang jadi kurios dalam pendidikan, ada guru, dalam pergaulan ada mentor, tapi nggak mau anak-anak muda nggak mau dimentorin. Rasa ngadani aku, rasa ngajari aku, rasa aku butuh gitu kan. Anak-anak muda itu spiritnya spirit memberontak. Maksudnya spirit memberontak. Bener. Ini yang saya rasakan. Saya mau tanya, Anda kalau misalkan musik gitu ya, Anda anak-anak muda itu rock, bukan keroncong. Keroncong ini ayo sini. Jangan berjuang. Nah, itu ada ya. Sampai betul. Malah dong pelawas saya ngapunten. Kecacan lo ora seneng keroncong. Musik wah. Anak muda musik, anak muda serius. Karena spiritnya spirit rebel. Tahu ya rebel ya, berontak. Bener. Orang percaya ke Pak Dede. Orang percaya. Anak-anak itu berenang gak mau ngikutin kurios dalam pekerjaan atasan. Anyar-anyaran sih ngolem gitu. Anyar-anyaran seminggu minggu sesasi saya nurut. Coba setahun 2 tahun. Ngaku nih gitu, mangkat mancing, sakit mangkat mancing, nah, itu nggak mau nurut sama atasan. Itu banyak dilakukan anak-anak muda. Kenapa? Mereka maunya biarkan saya yang ngatur diri saya sendiri. Dalam pemerintahan aparat, ngeyel juga. Orang gue helm itu aparat itu ketertiban. Dalam pemerintahan, contohnya anak-anak muda nggak menurutkan pemerintah, ngaku helm ini aparat, ketaruh aku sombong, apa? Demo, ya terus mudeng orang yang melu demo gitu, mangkat, ayo nanti demo apa? Askarbe, yang mangkat. Lah iya, dengan turunkan pemerintahan. Mas ini demo masa di sini mas. Bukan di sini mas. Konangan, dia tuh ngaco baik gitu kan. Asal mau demo melu. Makanya saya kadang-kadang saya keras sama teman-teman. Kenapa? Karena pemberontakan harus dilawan dengan keras. Nggak bisa dilembut. Kalau dilembut tahunya teman-teman, wah bebas ya. Kemarin sebelum saya keras sama teman-teman, saya udah mengingatkan lembut belum, saya tanya Rawan. Udah kan? Saya kan saking lembutnya kadang-kadang melakukan ngambang gitu.
bos. Ente ngambang lah itu. Saya nekat coba tuh. Gue mancal pit motor kan. Untuk pit motor aku dewi. Pit motornya Andreas orang Bali kan. Takut saya cari Anda sampai pasar tuh. Pasar gede sih saya. Tapi pasar musuh. Pasar musuh. Saya mau cerita sampai nanggung, cacanya ngendi gitu. Ketemu baru di situ, wah jejer-jejer, wah ini jalur nogoknya meduk pulang. Sampai di atas saya kasih ceramah di sini 7 menit. Bukan karena saya benci sama teman-teman, enggak. Spirit pemberontakan anak-anak muda harus dilawan, dipatahkan. Dan saya bersyukur Tuhan tolong teman-teman untuk mau nurut. Walaupun mungkin dalam hati mangkap, udah ini orang ngerti cah nom. Aku tahun 6 le. Aku ramat turun sak kejer. Tapi yang melewati usia-usia Rafael, Melvin tahu. Ngerti gimana rasanya pengen main dilarang-larang. Nggak usah berangkat, canom pengen kumpul-kumpul. Saya tahu alami itu. Tapi Tuhan bilang, taatlah, tunduklah pada tuan-tuanmu di dunia. Nah ini tuan-tuanmu di dunia. Sama orang tua, taatlah. Sama siapa lagi? Sama guru, mentor, atasan, pemerintah, aparat, sama jemaat. Kalau Anda pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Anda bergereja dalam sebuah organisasi, MCC misalnya, taatlah. Saya juga nggak akan nyuruh Anda melakukan hal yang aneh-aneh dan konyol-konyol. Enggak. Gak akan. Misalkan itu nggak pakai nama, saya nggak tahu namanya siapa. Apa namanya? Dasar namanya. Otmar. Anggaplah itu. Saya bilang itu. Kamu sana ambil tali, gantunglah dirimu. Kan di pohon toge, kan nggak dengar di pohon toge. Ngiuk. Suaranya bukan ngek tapi ngiuk. Saya nggak akan aneh-aneh nyuruh Anda. Enggak, saya nyuruh pasti ya sing genah. Nurut toh, ngerti nurut toh? Koncone Sasuke. Benar nurut deh. Kami mengarahkan Anda untuk kebaikan, Dre. Oh, Rafael. Kami mengarahkan untuk kebaikan. Dilege pisan. Iya, elege pindu Mbah Lelo, elege telu, kumpulnya betul. Baru latihan Tanda, nggak ngerti ya? Nggak ngerti iklan itu ada ya? Bisa sedap. Oh yang kami baru latihan. Saya dibilang orang kayak kungfu panda sebenarnya. Jadi turutilah kurios. Ini kurios yang hidup. Iya, tapi di atas segalanya ada kurios di atas segala kurios. Dialah Tuhan. Nah Tuhan menginginkan kamu nurut sama kuriosmu di dunia. Dan Tuhan ajarin caranya nurut. Kalau kamu lakukan nanti hal-hal yang di bawah saya terangkan, tak jamin teman-teman punya hati untuk nurut sama ini semua. Dan ketika Anda nurut itu paling enak. Saya bolak-balik ngomong sama Mas Adi, paling penak kui manut. Bener. Paling enak di manut. Udah. Tapi anak muda kan mencari jati diri. Wah, ya dong. Kacanya jati dirinya hilang nih gitu. Mencari jati diri. Lali ngekek kalau kerasa hero. Di luar duda. Pasang. Saya sambil bisa daerah tuh yang ngerti gitu. Lah masuk ngobrol gak lama. Lihat kerasnya udah. Kalau saya tahu gue aku. Mereka sih aneh-aneh. Belum ketemu sampai sekarang. Jujur, ada nggak yang menyembunyikan? Gak ada ya. Siapa tahu loh. Siapa tahu loh. Kau ada? Di sini ada. Mulai coba loh. Kas tegetan. Nah, ini dibuang di sampah. Iya kan? Gak ada juga. nanti. Ngeri. Hati-hati ya teman-teman kalau kumpul di sini takut-takut tiba-tiba ada yang hilang lagi ya. Pokoknya di meja ini tadi bahaya. Ya.
Nah, Tuhan adalah kurios di atas segala kurios. Tuhan aku mau tunjukkan nanti gimana kita bisa nurut sama kurios-kurios ini. Gimana sikap hati kita sebagai seorang pelayan Kristus agar kita bisa nurut sama kurios-kurios yang di dunia. Gimana caranya? Yang pertama, Efesus 6 ayat yang kelima dikatakan di sana demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi teman-teman bisa taat kepada Tuhan di dunia dengan tulus hati kalau kamu sudah taat sama tapi itu perhatikan baik-baik. Hai hamba-hamba di dunia, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi teman-teman bisa taat sama Tuhan yang di dunia itu dengan takut, dengan gentar, dengan tulus kalau kamu sudah taat kepada, benar ya? Karena kata-katanya tersusun seperti itu. Taatilah Tuhan-Tuhanmu di dunia dengan takut, dengan gentar, dengan tulus, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kalau teman-teman gak taat sama Kristus, bisa taat gak sama Tuhan-Tuhan di dunia? Gak bisa, dan kamu gak bisa bayangkan gimana ya saya mau taat. Kamu sendiri gak taat sama Kristus. Jadi Kristus kasih tips, Paulus bilang, kalau kamu mau jadi pribadi yang aman, taat sama kurios-kurios di dunia, sama seperti taat kepada Kristus. Jadi ketaatan pada Tuhan itu harus nomor satu, harus di atas segalanya. Nih, taatilah Tuhan di dunia dengan takut, gentar, tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Takut itu bahasanya phobos, bahasa Yunani. Phobos artinya rasa takut, rasa hormat. Makanya ada ketakutan dibilang sebagai fobia. Ada orang fobia ketinggian, naik biang lala, ya, bukan lala yang ini, biang lala yang di taman bermain, sampai di atas bayi-bayi. Wah, ketakutan. Ada yang takut dengan ruangan kecil, masuk lift, ketakutan. Ada yang takut dengan ular, ada yang takut dengan tangga, ular tangga. Takut itu bos. Lalu gentar itu tromos, bukan termos, tromos, tremor, gemetar. Ya, apa itu tromos? Rasa takut dan gemetar digunakan untuk menggambarkan kecemasan seseorang yang tidak mempercayai kemampuannya sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas, namun dia tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugasnya. Dia nggak yakin dia bisa, tapi dia akan lakukan yang terbaik. Nah, itu menggambarkan kata tromos atau gentar kepada Tuhanmu yang di dunia. Walaupun kamu rasa kamu gak bisa, tapi lakukan yang terbaik. Sama orang tua bilang gini, Dik, nanti kalau kamu SMA ambil IPA ya. Kalau kamu merasa kamu bisa, tapi aku disuruh IPS santai. Wah, itu sekolah kayak di pantai gitu kan, santai gitu kan, sambil ngopi-ngopi. Om Pandu bilang katanya dulu sekolah malah ngoyak wedhus. Nah, sekolahannya pinggir lapangan, Wong Angon mangkat gue telu mulai kali loro. Sisi cukup bareng murid-muridnya sama wolu ya om ya. Nah, bodoh. Sampai sama 8 di sini. Hati-hati. Menurut Wono Pandu. Walaupun orang kita mau, aku menurut sama orang tua tapi kok susah, lakukan dulu yang terbaik. Sama atasan, Dre kamu coba lakukan ini ya, Dre di tempat pekerjaannya gini. Wah, angel. Tapi coba lakukan dulu, walaupun gemetar, takut, tapi kan akan mendorong kamu untuk berhati-hati. Tapi lakukan dulu pokoknya. Sebagai gembala saya akan dorong Anda, yuk belajar yuk mimpin pujian, yuk belajar yuk main musik, yuk belajar ini, yuk belajar ini. Yuk saya dorong, malu-malu, takut, ajar, tapi lakukan deh. Maka nanti teman-teman akan jadi semangat, kok aku bisa ya, Teman-teman jangan pikir dari dulu saya orangnya kayak gini, nggak punya malu seperti ini. Nggak, dulu saya pemalu teman-teman. Bener. Buat yang belum kenal saya, kalau Anda kenal saya cerita udah bolak-balik. SMP koncoku mau papat loh. SMP ku SMP papat, jadi konconya mau papat. SMP negeri 4. Saya SMP pernah punya pengalaman, rotok main cong sidik ya. Saya pernah berangkat itu SMP karena kelas 1, kelas 2 mungkin. Saya naik becak dari kampung, dari Banyuagung. Pak, SMP saya kawan. Arahnya ke Sumber Kerajaan. Tahu Sumber Kerajaan yang Pandu ya?
Tahu loh, ini Pak Arahnya yang itu Pak Dini. Tahu saya diberhentikan. Pun Dek, SMP Muhammadiyah apa? Pak Sanes niki Pak, lu SMP sekawan mereka. Wah lagi pun halah mutar ya tuh. Aduh sakit. Teman saya SMP 4, teman saya cuma 4 bayangin. Anda ini udah banyak teman. Saya teman 4 kelas 1, kelas 2, kelas 3, teman saya cuma 4. Kuper saya, bener. Kuper, nggak seaneh ini orangnya. Yang nggak bisa berhenti ngomong gini. Dulu saya kuper banget, selingus. Dia ini masih mending, wah saya harus lebih lagi. Bener. Bahkan saking saya celingusnya, pendiamnya, guru-guru bilang, kayak kamu itu jenenge kayak cah nom, maksudnya anak murid kelas ini, kayak wis dewasa. Jadi itu masalah dewasa, ketok tua. Umurnya SMP, raine menes. Saya itu kelihatan tua teman-teman. Saya di kampus, saya kuliah sambil kerja. Pernah satu kali saat siang-siang saya berangkat kuliah karena pulang kerja ya pakai celana kerja, pakai kemeja, saya bawa tas laptop. Saya jalan di kampus mau kuliah. Mahasiswa hampir sapaan, berpapasan sama saya. Mari Pak. Dia tak jawab, mari. Dipikir aku dosen. Aku yang mahasiswa. Aneh rai tua lah, biar menacita aneh kayak gini, tidak bisa protes. Ya kan? Ya kayak gini modelnya. Saya kuper, beneran. Kuliah juga gitu, modelnya. Dulu zaman kuliah saya nggak mau pakai celana jeans, saya celana kain semua. Masih Wan tahu tuh model saya dulu kayak apa. Wes deso, jangan maneh mas, terus tahu. Sekarang katanya jin apa ya? Penoming, nggak tahu diri. Terus tuh kalau jin suwe. Tapi nggak seperti ini dari dulu. Enggak, dulu ya kuper, pemalu. Tapi saya mencoba untuk melakukan sesuatu, walaupun takut, tak coba. Dan tulus hati, protes, tulus ikhlas, tidak munafik. Nah, Tuhan mau kita mentaati Tuhan kita di dunia dengan rasa takut, rasa hormat, dengan gemetar, tapi tetap melakukan yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik untuk memenuhi atau menunaikan tugas, dan dengan tulus, tidak munafik. Jangan iya di depan atasan, tapi neng buri ngerasani. Ojo nih ngarepe om Dadi ya om, neng buri om Dadi. Lu ngerti dek tua wae sebab rambut tua wae. Wes tak uleg-uleg gitu. Nah, semoga Andreas gak gitu ya. Om Dadi ono om. Ben umur dhewe padha. Ini umur dhewe padha kudu mati sih. Umur padha. Ya, jangan munafik, jangan di depan baik, di belakang jangan. Harus tulus hati. Iya, tidak. Lakukan ini. Kuncinya apa? Kalau kamu taat kepada Kristus, maka teman-teman akan taat kepada kurios dunia, takut, gentar, tulus hati. Tapi sebelum itu, taatlah sama Kristus. Jadikan Kristus itu yang pertama. Taat sama Kristus, udah. Nanti sama yang lain teman-teman akan taat. Pembicara di depan gini bilang, ayo teman-teman, yuk belajar, yuk rubah hidupmu, bertobatlah. Jangan tiba-tiba dalam hati ngomong, percuma. Mungkin aku nih nangis-nangis dan coba kalau ya kumat meneng. Lu ruang apa kok wes orang yakin ini. Siapa? Uniko. Nggak percuma nih kalau nangis-nangis. Ini coba kumat meneng. Kumat, saya tobat sesuk kumat. Dan di sini aja udah bilang gitu, di luar pasti terjadi. Ayo. Gini, teman-teman, saya kasih tahu, kalau teman-teman memberontak kepada siapapun, terutama sama Tuhan, sehingga akhirnya berdampak pada teman-teman berontak sama orang tua, berontak sama guru, berontak sama gembala, berontak sama pemerintah, berontak sama atasan, dan yang lain-lain. Semua kamu lawan pemberontakannya. Kamu rasa, ini loh aku independen, aku tidak tunduk pada siapapun. Salah. Ketika kamu memberontak, sebenarnya kamu sedang tunduk, taat kepada iblis, kuasa jahat. Karena kamu gak bisa
Pilihanmu cuma dua, kata Rasul Paulus. Entah kamu menjadi hamba dosa atau kamu menjadi hamba kebenaran. Udah. Jadi kalau kamu pikir kamu nggak taat sama Tuhan, nggak taat sama orang tua, nggak taat sama guru, nggak taat sama gembala, Anda pikir Anda ini bebas, pemberontak yang independen, wah aku ini salah. Anda sedang jadi jongosnya iblis, Anda sedang jadi kulinya iblis, Anda sedang jadi budaknya iblis. Saya beritahu, hamba Tuhan ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Hamba budak iblis ujungnya adalah kebinasaan kekal. Saya nggak main-main dalam hal ini. Saya udah bilang kemarin, selama teman-teman masih kasih saya celah sedikit aja, buat saya terus ngurangin kuping Rafael. Rumah omonganku nih, rumah omonganku. Saya akan tetap ngomong sampai Rafael bilang cukup. Saya akan siap. Saya tidak akan ganggu hidupmu lagi. Aku tidak lagi penting bagimu. Semua berlaku untuk Andreas. Saya akan terus ngomong sama Andreas. Saya akan keras sama Andreas. Tapi saya juga akan lembut sama Andreas. Kalau dia berhasil melakukan sesuatu, saya akan appreciate, saya akan hormati, saya akan tepuk tangan buat Andreas. Tapi ketika Andreas salah, saya akan jadi yang pertama, Dre, keliru Dre. Bukan Dru. Keliru, jangan. Saya akan terus. Wah, tak koroyu. Sampai Andreas bilang, cukup. Cukup. Tujuannya apa lagi? Aku sudah bosan mendengar perkataan. Terus mukanya dibuang seperti frasa aku ratu. Sampai teman-teman bilang cukup om. Ishak bilang sama saya cukup om. Niko bilang sama saya wes om mandek wes orang wes aku ora gelem ngrungokne omongan Daniel wes apa kuwi kabeh sentot kuwi. Sampai teman-teman bilang itu, saya akan stop mulut saya. Tapi selama kamu masih buka celah kecil aja, tak dobrak celah itu. Omongan itu. Itu Mas Gilang itu salah satu korban tuh. Gua bandel banget dulu. Kamu rambut gayane moha. Kualat, ora tukul. Ya, moha. Aku lah, orang tamu aku ora tukul. Saya moha. Aku ragu kok gila banget celananya pensilnya ya tahu ya wah hero tahu mabuk kok kaos suka kabel kelek dulu atone cemoro kena yote ringin kena yote ketemu di tengah jalan, aduh, itu dulu dia, kayaknya nuang gue, kentrong kemana-mana, bebas kok, bebas gundulmu. Sekarang udah bertobat ketemu Barat, nah gue plot ketemu, Mas Gilang terkindil-kindil. Sekarang gue seneng anak wes loro, aku dia lagi si jeda wes loro, sombong deh sama dia, aku om loro, tunggu saja, malah gue balapan. Saya bilang sama Mas Gilang waktu itu di depan gedung gereja, aku wes kesel ngomong gak ada gue, wes terakhir ini, ayo betul neng dalan, kamplong tuh, padahal om Daniel hati mungkin kalah. Itu ono anak jalanan gitu. Ada anak jalanan, kamu ganggu truk gitu. Uli pasir. Tak tantang, ayo metu ning dalan. Wes, nek menang kowe ora sanggup ngomonganku. Wes pokoknya aku ora bakal ganggu uripmu. Tapi nek menang aku nurut to kancane Sasuke mau. Nurut. Untungnya dia cuma terdiam dan bertobat. Habis itu berubah lagi.
Coba lihat dia ngomong, ayo om. Ayo, yo, siap. Ada sama-sama. Ayo. Masuk koran. Seorang juragan cilok membantai bapak rohaninya. Tapi puji Tuhan bertobat. Tapi saya dengan cara seperti itu. Masih ingat Dion, beberapa teman-teman tahu Dion ya, yang sekarang di Jogja. Tatonya di mana-mana. Muka ini penuh tato. Heran saya waktu dulu dia nato pernah mikir gitu. Masih muda kan kenceng ya kulitnya ya. Nato di sini. Sebenarnya wes kulitnya wes lentor ya. Lah tato. Ini kalau jengking di banterku tadi opo ya. Kali jengkingnya. Lain semua mukanya tatonan. Berkali-kali tanya Mas Adi, saya besuk. Kalau besuk itu saya udah ngomongnya udah harus bukan kayak pendeta. Tidur itu tak gugah, angin. Apa tuh om? Disiliti aku. Yang butuh aja tuh jiwa begini mendengar gimana? Bangun udah dan kesini dengerin. Apa tuh om? Gak mau. Sampai akhirnya sekarang pindah di Jogja. Wes gak tak urus pokoknya. Udah terserah. Sekarang udah lama gak kontak. Suatu kali saat beberapa waktu yang lalu, makanya saya masukkan ke next kan ya. Dia minta dimasukkan ke grup lagi. Suatu kali saat dia kontak saya, malam om, ini Dion. Pilih ganti. Dia kabarnya sangat bagus. Di Jogja om, di modali kakak ngerintis Warmindo. Wah puji Tuhan. Wes semangat kok jalan aneh. Kamu di kota orang, jangan macem-macem. Siap om, pokoknya aku mau kerja. September aku pulang ke Solo dia bilang. Ya wes gereja meneh. Dunia mau ya sok-sok orang ya. Malah saya dijawab. Makanya aku WA Om Daniel. Lainnya aku tidak mau ke gereja lagi. Ngopo aku WA Om Daniel. Kurang ajar gitu. Tapi dia kurang ajar untuk alasan yang baik. Ya tak ampuni gitu. Ya apa-apa. Oke, nanti ke Jogja kita ketemu. Tolong di share log. Saya masih diingat sama dia. Mungkin pikirannya, sing liya Pak D sing liya. Bapak-bapak sing liya wis ora gelem ngurusi aku. Lah iki Om Daniel iki lho. Kok gelem-gelemen saya ngurusi aku. Saya datang beneran teman-teman, disiliti aku tanya Mas Adi itu loh. Tidur malah terus. Nah itu gitu. Tapi mungkin itu nempel di kepalanya. Ketika dia di Jogja, dia kesepian, dia bingung, dia lagi susah. Kenapa susah? Dia dapat kabar dari temennya. Saya dikirimi foto Tribun Jateng. Lalu ada sekelompok anak-anak pang ditangkap oleh polisi. Dan ada salah satu anak di situ dikasih anak panah sama si Dion. Om, ini Miki. Siapa yang pernah ketemu sama Miki? Bukan temannya Mini, bukan. Temannya Dion. Dulu saya ketika ketemu dua orang anak ini, mereka lagi ngamen di sebuah warung nasi goreng, Dion sama Miki. Dua-duanya saya ajak wedangan, dua-duanya saya ajak ke gereja, dua-duanya saya ajak datang ibadah. Yang satu berangkat, yang satu hilang, masuk penjara. Beberapa waktu yang lalu dia sudah keluar, cuma 3 hari. Habis itu dia kangen ke penjara. Ditangkap lagi. Lalu 3 hari keluar, sudah ditangkap lagi. Dion lihat artikelnya, dia lihat ada gambar temannya di situ. Dia ingat saya, dia kontak saya. Saya yakin Roh Kudus bilang sama dia, "Nek kowe ndek mana ketemu Om Daniel, kowe koyo Miki." Yang ini. Saya bersyukur dia masih ingat saya. September nanti kalau dia pulang ke Solo katanya mau dibukain yang di Solo. Nanti kalau dia jadi buka Warmindo di Solo, ya kita bantu doa juga. Dan dia jadi sama saya, dia mau ibadah. Satu jiwa buat saya. Kali saya celah kecil, saya masuk. Kali saya lubang kecil, saya masuk. Tapi kalau teman-teman udah bilang, cukup. Aku mundur, halo, mergo sadar, aku sopok, jos. Orang yang taat kepada Tuhan, pasti taat kepada Tuhan-Tuhan di dunia. Namun perhatikan, orang yang taat kepada Tuhan di dunia, belum tentu taat sama Tuhan. Jangan bawa balik. Prioritasmu harus taat dulu sama Tuhan. Maka kamu akan dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan, jadi taat sama Tuhan-Tuhan di dunia.
Mungkin kamu kadang-kadang berpikir, Om, kenapa aku berantem terus sama bapak ya Om? Om, kenapa bapak itu gak bisa ngerti perasaanku? Om, kenapa aku di rumah gak betah? Om, kenapa orang tua aku tuh gituin aku? Om, kenapa ini, kenapa itu? Sebenarnya bukan masalah mereka, kenapa? Coba pernah terpikir, karena teman-teman yang berontak sama mereka, sehingga mereka keras sama kamu. Coba sekarang kamu taat sama Tuhan, kamu tunduk sama Tuhan, Tuhan akan kasih hati yang baru buat kamu bisa taat sama orang tua. Pulang kereta ketika orang tua bilang, "Le, iki yo, siap bu, ibumu syukuran." Sambil tumpul ini, biasanya nengok, ngerti-ngerti yo bu, gitu kan. Morok saya periksa ke Pak Loro Pak. Iya bu, aku mertobat malah bolaknya loro. Aduh bener bubar. Orang tuanya perlu ikut retret itu. Orang yang taat sama Tuhan pasti taat pada Tuhan-Tuhan di dunia. Amin. Tapi kalau kamu taat sama Tuhan-Tuhan di dunia, belum tentu kamu taat sama Tuhan. Yang jadi nomor satu harus Tuhan. Yang kedua, kehendak Tuhan harus jadi perhatian yang utama. Ayat yang ke-6 bilang begini, perhatikan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak Tuhan harus jadi perhatian utamamu. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tapi hamba-hamba Kristus harus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kata menyenangkan hati orang, lupa. Saya minta teman-teman gini, perhatikan kata menyenangkan hati orang, bahasa Yunani-nya itu ini, optalmodouleia atau doulos. Ini ada kata perhambaan. Optalmo itu pandangan. Makanya optik itu mata, optalmo, mata, pandangan. Douleia adalah perhambaan, doulos, hamba. Douleia perhambaan. Jadi jangan jadi hamba mata. Apa maksudnya hamba mata? Kamu tunduk taat hanya ketika dilihat. Jangan, jadilah hamba hati. Walaupun orang gak ngelihat, walaupun gak ada yang melihat, Anda tetap taat, tetap setia. Nah ini hamba hati. Tapi Rasul Paulus bilang ada orang-orang yang perhambaannya perhambaan mata. Anda tunduk hanya ketika dilihat. Saya kemarin pulang nggak tidur di sini karena saya harus nemenin Nial tidur di tempat yang lain. Saya cuma WA di grup, tolong dipantau jangan ada yang keluar terlalu malam. Tapi saya percaya teman-teman pasti taat deh, walaupun tidak dilihat. Nah lakukan itu dalam kehidupanmu, lakukan itu. Walaupun orang tuamu nggak lihat, taatlah. Walaupun atasanmu nggak lihat, taatlah. Walaupun mungkin gembalamu nggak lihat, taatlah. Orang tuamu, gembalamu, gurumu, dosenmu, atasanmu mungkin tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Makanya kehendak Tuhan harus yang utama. Taat sama Tuhan, sama Kristus jadi yang nomor satu. Dan kehendak hatinya itu jadi perhatian utamamu dibandingkan kehendak-kehendak Tuhan-Tuhan di dunia. Maksudnya apa? Kalau ada kurios di dunia menyuruhmu sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, nurut gak? Saya ulang sekali lagi. Kan Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang, ya, taati, hormati Tuhan-Tuhan di dunia. Tapi saya mau kasih penegasan bahwa kita harus segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah harus jadi perhatian utama. Kalau atasanmu, gurumu, dosenmu, siapapun, bahkan orang tuamu menyuruhmu melakukan sesuatu, tapi itu melawan kehendak Allah, nurut gak? Tidak. Yang harus kamu turuti kehendak Allah. Kehendak Allah pasti baik. Pasti guru-gurumu, dosenmu, orang tuamu, gembalamu selama memberitahukan yang baik, turuti, karena pasti selaras dengan kehendak Allah. Tapi kalau berlawanan, jangan. Kalau misalkan ada mentormu di dunia, kalau kamu mau jadi laki-laki jantan, yuk ikut sama aku belajar begal. Jantan tuh. Wah, malah jangan gak ada. Jangan apa kan artinya? Ya itu jahat. Jangan jahat banget. Gila deh. Wah, korban
masa gitu. 2 likur korban PHP. Nah Bapak, ampuni, cari yang lain yang lebih takut sama Tuhan. Nggak mungkin PHP pasti. Amin. Benar-benar mau PHP, amin. Oh, apa mana ini? Bagiannya B. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, terjemahan langsungnya kira-kira gini: sebagai pelayan Kristus, menghasilkan atau mengerjakan demi sebuah hasil, tapi dari hati. Sebagai hamba-hamba Kristus, kerjakanlah, hasilkanlah sesuatu dari hati, bukan karena walaupun nggak ada yang lihat, tetap lakukan. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang mengapresiasi, nggak ada yang memuji, tetap lakukan. Amin. Karena kamu sedang melakukan kehendak Allah. Oke? Melakukan kehendak Tuhan itu tidak harus dipandang manusia. Ini tentang hati yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Nggak harus dilihat manusia. Yang terakhir, ada atau tidak ada yang melihat, tanggung jawab kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ada atau tidak ada yang melihat, tanggung jawab kita melakukan kehendak Tuhan. Efesus 6 ayat 7, poin yang ketiga, dengan cepat saya akan tutup. Ayat yang ke-7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Poin ketiga, kerelaan hati melayani seperti untuk Tuhan. Yang pertama tadi apa? Lali om, kelinganku cuman kui mau guyon-guyone kabeh oke. Poin 1 yuk. Oh, mantap. Poin 2. Yes. Yang ketiga, kerelaan hati melayani. Melayani siapa? Melayani orang tuamu. Melayani siapa? Melayani gurumu. Melayani siapa? Melayani pemerintah, aparat. Melayani siapa? Melayani gembala. Melayani siapa? Melayani jemaat. Melayani semua kuriosmu di dunia ini. Layani mereka dengan kerelaan seperti untuk Tuhan. Nah, perhatikan, hal ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah melakukan poin pertama dan kedua. Orang-orang yang mampu rela hati melayani kurios di dunianya seperti mereka melayani Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan poin 1 dan 2. Poin 1 tadi apa? Poin 1 adalah taat kepada Kristus. Poin 2, menjadikan kehendak Tuhan perhatian utama. Kalau 2 ini sudah kamu lalui, poin 3 bisa kamu kerjakan. Tapi kalau yang 2 ini belum dilakukan, Anda nggak mungkin bisa melakukan yang ketiga. Ketika melayani kurios-kuriosmu di dunia sama orang tua, pasti nggak rela, pasti dengan sumut-sumut. Melayani jemaat, pasti sumut-sumut. Tunduk pada gembala, pasti sumut-sumut. Tunduk pada guru, dosen, pasti sumut-sumut. Semua orang yang kamu hadapi, kalau perlu kamu berontak mereka. Kenapa? Karena poin 1, poin 2 tidak teman-teman lakukan. Tapi kalau poin 1 dan poin 2 sudah selesai tuntas, Anda lakukan, maka teman-teman bisa memberikan kerelaan yang sama kepada kuriosmu di dunia. Sama seperti ketika kamu rela melayani Tuhan. Nangkep ya? Kata dikatakan kan, dan dia dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Hanya orang-orang yang sudah mampu melayani Tuhan dengan benar. Bagaimana orang-orang yang melayani Tuhan dengan benar? Mereka yang taat kepada Kristus dan menjadikan kehendak Allah itu perhatian utama. Itu orang-orang yang sudah melayani Tuhan dengan baik. Nah, orang-orang yang mampu. Jadi gini, pelayan-pelayan Tuhan, kalau mereka benar, taat, maka mereka pun akan bisa rela melayani kurios di dunia dengan baik, dengan kerelaan yang baik. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan yang benar pasti sama orang tuanya beres hubungannya. Pelayan-pelayan Tuhan yang benar pasti jadi kebanggaan guru-gurunya, dosen-dosennya. Kalau kamu melayani Tuhan sebagai pelayan yang benar, yang tulus, yang baik, maka pasti Anda nurut dengan aturan-aturan pemerintah. Pasti. Dengan jemaat pasti kamu baik. Dengan gembala pasti kamu tunduk dan hormat. Tapi kalau teman-teman belum bisa melayani Tuhan dengan benar, gak mau taat sama Kristus, gak usah Kristus-Kristusan lah.
Engko nek nangis-nangis ning Joko yo kambuh meneh. Kalau masih pikirannya kayak gitu, berat. Menjadikan kehendak Tuhan perhatian utama ora aku sing seneng urip ning dosa apa menikmati kehidupan dosa. Wah, berat. Jangan. Saya dorong gini. Saya cuma mau bilang satu hal sederhana malam hari ini. Ikut Yesus tidak semembosankan yang kalian pikir. Amin. Saya ikut Yesus sudah puluhan tahun. Hidup saya membosankan? Enggak. Nyenengke. Bahkan nyenengke. Bukan cuma nyenengke gitu. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya rindu memberi yang terbaik buat Yesus. Karena Yesus sudah memberi yang terbaik buat saya. Rela itu bahasa aslinya Yunoya, bukan Yulisa ya. Kalau Yulisa di sana ya. Ini Yunoya. Sudi, rela, tapi juga punya pengertian semangat. Aneh kan? Sudi, rela, tapi artinya Yunoya juga semangat. Maksudnya gimana? Kalau kamu sungguh-sungguh rela, maka kamu tetap melakukannya dengan bersemangat. Kalau teman-teman melakukan tapi tidak dengan semangat, itu namanya tidak rela. Ya, pelayanan sungguh-sungguh. Kenapa kemarin minggu saya tegur Andreas begitu keras di gereja? Andreas ingat waktu itu ngucapin omongan apa? Kemarin minggu ingat dah ngomong apa? Yang bikin Om Daniel marah, capek sama males waktu itu. Bener gak? Ada yang ingat kan? Males. Sebenarnya dia nggak salah juga. Andreas mungkin agak suntuk dengan pekerjaannya, mungkin juga suntuk dengan temannya, mungkin lihat mukanya hero, lihat mukanya gitu. Ya datang saya lihat dia termenung di depan cermin itu ya, pilar benar, kocok-kocoknya dia, saya lihat mukanya lagi berat sekali gitu kan. Dia lah keceplos itu. Wah, saya kalau malas ya usah ke gereja, karena bukan Tuhan yang butuh kita. Halo, kita yang butuh Tuhan. Dan ketika saya bilang gitu, saya atas dasar saya yang sama Andreas. Saya nggak mau Andreas keliru melakukan ibadah. Puji Tuhan, Tuhan bela Andreas. Maksudnya setelah itu akhirnya malah ngajuin surat untuk izin bisa retret. Saya baca screenshot-annya, atasannya bilang kalau buat ibadah boleh gitu ya saya. Kalau buat ibadah boleh. Tuhan bela layanan dia. Ya, jadi jadikan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan. Taat sama Kristus, maka segala aspekmu yang lain kamu bisa sudi, bisa rela melakukan dengan semangat. Taat sama orang tua, sama pemerintah, sama dosen, sama guru, sama gembala, sama jemaat, kamu semangat. Nggak ada. Anda pernah lihat saya aras-arasan melayani? Gak kan? Saya akan bekerja semangat. Walaupun capek, walaupun sakit, saya akan kasih yang terbaik buat Tuhan. Ada rasa bersyukur ketika bisa melayani Tuhan. Kerelaan itu dibuktikan pengorbanan. Ya kan? Seperti Dito yang rela melepas yang dicintai. Karena cinta itu berkorban. Ya kan? Kalau dia memang dicipta untukku, maka semesta pasti akan mengirimnya. Anak senja ya. Mau lu gue itu inspirasi gue. Max Ruput gitu kan. Anak senja emangnya cuma kalian yang bisa ya. Nah ya. Kerelaanmu melayani sesama. Halo, kerelaanmu melayani sesama, melayani Tuhan-Tuhan di dunia sangat tergantung. Mas Andi boleh maju ke depan. Saya mau tutup. Kerelaanmu melayani sesama atau Tuhan-Tuhan di dunia itu sangat tergantung dari kerelaanmu dalam melayani Tuhan. Kerelaanmu melayani sesama sangat tergantung dari kerelaanmu melayani Tuhan. Kalau kamu rela melayani Tuhan, maka kamu akan dimudahkan rela melayani sesama. Tuhan akan bela kamu ini. Ya. Sikap hati pelayan Kristus taat kepada Tuhan di atas segalanya, menjadikan kehendak Tuhan sebagai perhatian utama, dan rela melayani hingga berkorban seperti untuk Tuhan. Ingat poin ketiga ini hanya bisa teman-teman capai kalau poin 1 dan 2 Anda penuhi, Anda tuliskan. Lagu yang tadi ya,
yang dinamakan Mas Adi sebagian terakhir tadi. Ya. Nah, malam hari ini saya tahu teman-teman capek, tapi saya rindu kita all out. Saya mau selesaikan dengan maksimal malam hari ini. Dengar saya baik-baik. Ada roh pemberontakan yang tersimpan dalam hati. Saya ngerti. Saya rasa itu. Sehingga teman-teman, dorongan hatinya adalah melawan, memberontak. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan kasih otoritas dalam diri saya sebagai gembala untuk saya pegang kendali atas roh pemberontakan itu. Kenapa ketika saya marahi teman-teman ini, mereka nggak pukul saya? Mereka bisa saja pukul saya, sebagaimana mereka berontak sama orang-orang di luar sana. Tapi mereka mau dengar, karena spirit mereka, spirit teman-teman di sini. Engkau yang selama ini memberontak sama siapapun itu, kamu ngerti, spirit yang dalam dirimu, spiritmu itu, roh itu, dia ngerti bahwa Tuhan pakai saya untuk menundukkan mereka. Malam hari ini keputusannya di tangan teman-teman. Kalau kamu mau lepas dari spirit pemberontakan itu, roh pemberontakan itu, kamu harus bilang pergi, kamu harus suruh mereka pergi. Kamu yang harus minta, perintahkan mereka untuk mereka pergi, supaya Tuhan menundukkan hatimu dan mengganti hati yang baru, hati yang mau taat sama Kristus di atas segalanya, hati yang menjadikan kehendak Tuhan itu kehendak utama. Dan nanti begitu kamu rasakan hatimu berubah menjadi baru, pikiranmu, watakmu, kecenderunganmu berubah semua. Tuhan mau kendalikan hidupmu. Tuhan mau campur tangan buat hidupmu. Ya, lampunya bisa diganti. Tunduk kepala semuanya. Saya minta semuanya posisi berlutut di hadapan Tuhan. Semua tanpa terkecuali ambil posisi bersungguh berlutut di hadapan Tuhan. Selama ini kamu sudah terus umbar pemberontakan, kamu gak mau taat sama orang tuamu, terus kamu berantem sama orang tuamu, kamu gak nyaman di rumah, kamu gak betah. Itu bukan karena kamu kasar, bukan teman-teman, tapi ada roh pemberontakan yang mengunci hati. Mereka menginginkan masa depan rusak. Roh-roh yang memberontak yang ada dalam hatimu ini, mereka mau lihat masa depanmu hancur, tapi tidak dengan Kristus. Kristus mau masa depanmu indah di dalamnya. Dia tidak nyerah lihat hidupmu. Malam hari ini tundukkan kepalamu, tundukkan dirimu, tundukkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Ya Yesus
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Kamu yang membuka hati jiwaku, tumpuk kedua telapak tanganmu di depan, tumpuk kedua depan telapak tanganmu, taruh di depan, tumpuk dan taruh kepalamu sampai menyentuh lantai. Berikan hatiku dan jiwaku, di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Apa yang teman-teman sedang peragakan adalah bentuk asli dari kata penyembahan. Kata penyembahan berarti menaruhkan dahi sampai ke lantai sebagai tanda penundukan total di hadapan Allah. Kamu gak akan bisa tunduk sama kurios-kurios di dunia. Orang tuamu, gurumu, gembalamu, atasanmu, kamu gak akan bisa tunduk sama mereka sampai kamu tunduk penuh sama Tuhan. Kehendak Tuhanlah di atas segalanya. Ya, minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kau terlalu sombong sama Tuhan. Kamu berontak sama orang tuamu, kamu pikir itu hal yang baik, kamu merasa kuat. Kamu merasa bisa, kamu melawan mereka, kamu merasa lebih tahu daripada orang tuamu, padahal mereka yang melahirkan dan membesarkanmu. Seburuk apapun perlakuan orang tua kepada anak-anaknya, Allah tetap mau kita hormat dan tunduk pada orang tua kita. Ya, sembah, jadikan kehendak Tuhan yang utama. Ya, bangkitkan aku, bangkitkan aku. Engkau tidak perlu takut dan malu lagi. Engkau akan bangkit menjadi pelayan Tuhan Kristus. Engkau tidak perlu takut dan malu lagi. Engkau bukan orang-orang yang kalah, tapi engkau adalah orang-orang yang menang. Kemenangan sudah di tanganmu. Yang mari serukan bersama-sama, bangkitkan aku, bangkitkan aku. Suara keras, katakan dengan iman kemenanganmu. Ya, Haleluya. Ya,
Layani Tuhan. Jadilah pelayannya. Bawa jiwa-jiwa. Muliakan Tuhan. Senangkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari kita bergandeng tangan dengan teman di samping kanan kiri kita. Bapa, kami rindu setiap kami diikat dalam kesatuan hati. Kami gak mau dipecah-pecah. Kami gak mau dikacaukan. Kami gak mau kalah dengan siasat jahat yang akan memecah belah kami. Kami mau tetap disatukan sebagai satu prajurit-prajuritnya Kristus. Kami akan pulang dari tempat ini bersatu hati melayani Tuhan, bergandeng tangan melayani Tuhan, bersatu hati bawa jiwa-jiwa, bergandeng tangan menangkan generasi. Ini yang kami mau lakukan. Oleh karena itu Bapa, sebagaimana Kristus memohon kepada Allah supaya menyatukan hati murid-muridnya, maka hamba berdoa sebagai Bapa rohani atas kehidupan mereka dan berjaga-jaga atas jiwa mereka. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, satuan hati, kesepakatan ada terjadi tergenapi dalam kehidupanmu. Kesatuan hati yang sempurna dalam anugerah Tuhan dipenuhkan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau tutup KKR kami Bapa dengan sebuah iman, percaya, keyakinan. Malam ini malam kemenangan bagi anak-anak yang datang ke tempat ini. Karena kami sudah buang, kami sudah usir keluar, kami sudah lepas dari roh pemberontakan yang ada dalam hati kami. Digantikan dengan hati yang baru, roh yang baru, yang tunduk, yang taat kepada Tuhan, tunduk, taat pada Kristus, sehingga kami boleh melayani kurios-kurios kami, orang tua kami, guru kami, dosen kami, gembala kami, jemaat kami, orang-orang yang kami jumpai. Kami melayani mereka, kami memberi yang terbaik bagi mereka, dan hidup kami diberkati oleh Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba terbatas berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan sudah melakukan karya yang besar malam hari ini. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui. Di dalam nama Yesus kami terima.